Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Petronas, sebuah perusahaan raksasa dunia yang bergerak di bidang minyak dan gas milik negara Malaysia, telah lama merambah operasinya di berbagai penjuru dunia dengan berbagai cerita suka dukanya. Banyak cerita sukacita Petronas yang berjaya menjadi perusahaan global, tapi tentu juga ada segelintir cerita dukanya. Itulah risiko bisnis. Kalau tidak untung, ya rugi. Demikian pula Petronas yang saat ini tengah dirundung duka karena asetnya berupa tanah dan properti kompleks perkantoran serta asrama bagi para ekspatriatnya yang dimilikinya secara sah menurut hukum yang berlaku di Sudan, yang bernilai miliaran dolar Amerika telah dirampas secara semena-mena oleh pemerintah transisi Sudan setelah menggulingkan pemerintah Presiden Omar al-Bashir melalui sebuah kudeta militer pada tahun 2019 yang lalu. Walaupun Petronas telah berjasa menghasilkan minyak selama 20 tahun ini bagi rakyat Sudan, namun jasa Petronas tersebut tak dihiraukan oleh pemerintah transisi yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Hamdok. Dikarenakan oleh arus perubahan peta geopolitik yang sepertinya menghendaki perampasan aset properti Petronas di Khartoum, ibu kota Sudan. Untuk sekedar informasi, Sudan adalah negara yang terus dilanda konflik perang saudara semenjak merdeka pada tahun 1956. Karena Sudan Utara dan Selatan berbeda etnis dan agama, Sudan Selatan akhirnya memisahkan diri menjadi negara merdeka pada tahun 2011 setelah melalui referendum. Petronas dengan insting dan kalkulasi bisnisnya yang cerdas dan teknologinya yang canggih tetap berani untuk mengadakan operasi eksplorasi minyak di negara Sudan yang penuh konflik perang saudara. Bahkan Petronas berjaya membantu Sudan menjadi pengekspor minyak dunia. Sebagai bukti kesuksesan Petronas beroperasi di Sudan, situs berita detik.com pernah menuangkan sebuah artikel menarik tentang kiprah kejayaan Petronas di Sudan pada tahun 2014 yang lalu dengan tajuk artikel "Kisah Sukses Petronas Ngebor Minyak di Daerah Konflik" dengan uraian lengkap sebagai berikut. Petailing Jaya. Dengan operasi internasional yang memberikan pertumbuhan produksi hampir 20% tahun lalu, keberhasilan di luar negeri tidak mudah datang bagi Petroleum Nasional Berhad atau Petronas. Perusahaan minyak nasional yang telah mengelola portofolio terutama di negara-negara dengan geopolitik yang panas ini tidak membuat Petronas berbesar hati. Petronas kini lebih ekspansif ke daerah perbatasan yang lebih menantang. Petronas adalah perusahaan minyak dan gas pertama yang menjelajah ke Sudan Selatan yang penuh konflik setelah kemerdekaan Sudan pada tahun 2011 yang lalu. Tetapi selama periode pertama dari perang sipil pada tahun 2011, produksinya anjlok menjadi 23.000 barel per hari dari sebelumnya 147.000 barel per hari. Wah, anjloknya banyak banget ya. Tapi Petronas tetap gigih bertahan dan akhirnya pernah berjaya di Sudan. Saat sengketa pipa antara negara-negara tetangga diselesaikan, Petronas berhasil mengumpulkan level produksinya sebelum perang dan mencatat rekor. Tercatat telah memberikan produksi 80% di pertengahan 2013 setelah menunggu selama 15 bulan. Namun tekanan budaya yang terus memanas memaksa Petronas menghentikan operasinya di 2 dari 3 ladang di akhir tahun 2013 yang lalu. Petronas memiliki lebih dari 100 pegawai dan kontraktor dalam 3 perusahaan gabungan. Hal ini membuat Sudan Selatan menjadi salah satu aset berharganya. Sudan dan Sudan Selatan adalah tempat yang sangat baik kecuali untuk masalah keamanan, kata Wakil Eksekutif untuk Eksplorasi dan Produksi Petronas, Datuk Wee Yau Hin, seperti dikutip dari The Star pada Selasa 25 Maret 2014.
Kita harus melihatnya sebagai investasi jangka panjang. Produksi dari Sudan dan Sudan Selatan rata-rata 220.000 barel saat ini imbuhnya. Selain tidak ada produksi selama bertahun-tahun, kami tidak perlu membuat perbaikan pada operasi kami di sana karena kami sudah menghasilkan uang yang banyak dan menyadari nilainya yang besar, lanjutnya. Selain Sudan, Petronas pun merambah ke daerah konflik lainnya seperti di Irak, di mana Petronas mengoperasikan 4 blok kilang Garaf yang menghasilkan minyak pertamanya pada 31 Agustus dan menandai 10 tahun proyek hijau pertama di Irak setelah perang. Diperkirakan kilang ini mampu menghasilkan 230.000 minyak barrel pada tahun 2017 saat beroperasi secara komersial. Jadi memang Petronas adalah perusahaan raksasa yang sangat tangguh, berani mengambil resiko, tapi memang kadang sukses, kadang ada kegagalannya. Namun kegagalan Petronas saat ini yang mana asetnya di Khartoum Sudan disita oleh pemerintah transisi itu belumlah kegagalan final, karena Petronas terus berjuang di pengadilan arbitrase internasional untuk merebut kembali asetnya di Khartoum tersebut. Semoga Petronas terus berjaya dan memenangkan pertarungan dengan pemerintah transisi Sudan di pengadilan arbitrase internasional. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.